Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi. Baik. Pagi ini kita akan bicara soal mujizat. Selama ini mujizat sangat digemari oleh semua manusia. Ya pastilah, kita semua ingin mujizat terjadi atas hidup kita. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan mujizat? Jangan sampai kalau pengertian kita kurang tepat, maka justru kita tidak mengalami mujizat yang sebenarnya. Mujizat pada umumnya diartikan sebagai suatu kejadian atau fenomena yang luar biasa, supernatural, di luar akal, tidak biasanya. Biasanya orang melihat seperti itu lalu berkata itu mujizat, ajaib, miracle. Itu definisi umumnya ya. Dan kita semua setuju dengan definisi umum itu memang. Contohnya, mujizat bisa terjadi pada suatu fenomena alam. Di Alkitab banyak sekali kejadian fenomena alam yang luar biasa. Contohnya, Yosua pasal 10 ayatnya yang ke-11. Di sana dikisahkan Tuhan mengirim batu-batu besar dari langit. Ini suatu peristiwa yang tidak biasanya. Ya, di zamannya Yosua. Yang luar biasa lagi adalah Yosua 10 ayat 12. Coba kita baca ya. Yosua pasalnya yang 10 ayat 12. Lanjutannya yang tadi. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Matahari dan bulan diminta berhenti. Apa ini maksudnya? Nanti akan kita bahas di Rabu malam, online Bible Study. Lebih detailnya ya. Tapi maksud saya adalah, kejadian fenomena alam ini salah satu dari mujizat. Mujizat terjadinya itu salah satunya kita lihat sebagai fenomena alam. Contoh lain lagi yang sangat terkenal, Keluaran 14 ayat 21. Bangsa Israel dipanggil Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir. Lalu mereka lari. Di depannya ada laut Teberau. Pasukan Fir'aun mengejar. Israel melihat ke belakang, waduh, pasukannya banyak sekali mengejar, bahaya. Di depannya ada laut Teberau. Bagaimana bisa menyeberang? Tapi mujizat terjadi, pembelaan Tuhan terjadi. Laut Teberau dibelah Tuhan semalam-malaman. Lalu terbelah. Dan tanah itu kering dilalui oleh Israel. Peristiwa ini tidak pernah terjadi lagi. Hanya satu kali itu. Laut Teberau terbelah. Mujizat luar biasa pada fenomena alam. Sebelum itu Israel diberitahu oleh Musa, Allah berperang ganti kamu. Dan kamu akan diam saja. Maksudnya itu. Israel diam saja, Allah yang buka laut Teberau. Ayat itu jangan dipakai sembarangan. Hari ini banyak sekali orang-orang yang memakai ayat itu. Yang masih muda nih. Kamu akan diam saja. Nanti kamu jadi pemenang. Allah berperang ganti kita. Salah itu. Salah itu. Kalau kamu diam saja, kamu gak diberkati. Amin semua? Ayat itu bicara soal Israel yang sedang mau menyeberang dan tidak berdaya. Tuhanlah yang berperang ganti Israel. Tapi ketika Israel sampai di pinggir sungai Yordan, menyeberang, musuhnya adalah Yeriko. Apakah Israel harus diam saja? Tidak.
perang melawan Amori, melawan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Sama kita juga begitu. Jangan diam saja. Jangan pasif. Aktif. Biasanya orang yang mengidolakan mujizat itu cenderung pasif. Mengharapkan mujizat Tuhan. Ini salah ini. Banyak orang sudah cenderung salah pola pikirnya. Sehingga tidak berguna hidupnya. Jadi orang Kristen imannya bonsai. Enggak aktif, enggak proaktif. Menunggu mujizat Tuhan. Mujizatnya itu nyata. Kita tunggu sampai mujizat terjadi. Menunggu terus. Ya, kita lanjutkan dulu. Di Yosua 3 ayat 16, sama. Generasi kedua Israel, generasi pertama kan sudah mati semua tuh. Generasi kedua, di depannya ada sungai Yordan. Lalu mujizat terjadi sekali lagi. Dari arah hulu, aliran sungai itu terputus. Sehingga aliran ke hilir habis. Keringlah sebagian. Itu bukan terbelah loh, sungai Yordan. Putus. Dan di sebelah kini seperti dibendung. Ini nggak masuk akal. Apa yang bisa membendung aliran sungai seperti tembok begitu? Itulah mujizat. Ya, itu yang pertama. Mujizat terjadi, bentuknya fenomena alam. Yang kedua, mujizat terjadi itu kesembuhan secara instan. Dan itu sangat mungkin. Dan itu dicatat oleh Alkitab. 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Naaman sakit kusta. Supaya sembuh, ia harus membenamkan diri 7 kali ke dalam sungai Yordan. Meskipun ia mula-mula, masa sih sungai Yordan kotor, aku disuruh menenggelamkan diri. Akhirnya ia nurut juga. Dan sembuhlah kusta itu. Seketika itu juga. Itulah mujizat. Kalau suatu penyakit langsung sembuh. Tidak pakai proses. Dan ini memang nyata. Kalau kita baca perjanjian baru, Tuhan Yesus sering sekali membuat mujizat. Kesembuhan secara instan. Banyak sekali. Orang yang lumpuh berdiri. Betul? Bicara soal kelumpuhan ya. Saya pernah lumpuh, saya lupa, 4 tahun yang lalu. 4,5 tahun yang lalu. Pernah lumpuh. 3 minggu. Sudah kesana kemari dipijit dan sebagainya. Dipijit, malamnya lumayan sembuh. Besoknya lumpuh lagi. Terus begitu. Sampai suatu hari saya, waktu itu tugas kemana ya? Palembang atau di mana ya? Atau Banyuwangi. Ketika pulang, sampai di airport, belum sampai masuk airport, sudah lumpuh saya. Jadi di pinggir jalan saya lumpuh. Lalu dibawakan kursi roda. Pulang sampai Jakarta, lumpuh, kursi roda terus, diangkat sampai ke taksi. Sampai di rumah merangkak saya masuk. Masuk rumah, ini istri saya. Ya, lumpuh. Sampai setelah 3 minggu, singkat ceritanya, ini panjang ceritanya. Singkat cerita, di mobil saya tangking. Lutut saya ini, kaki saya lihat, something wrong ini, nggak mungkin. Saya tangking dia, dalam nama Yesus, berdiri, pergi kau. Udah, saya buka pintu mobil, saya jalan aja terus gitu. Sambil jalan saya berasa, kok nggak sakit ya? Wah, ini pasti mujizat nih, kok nggak sakit ya? Terus saya masuk ke dalam rumah sakit. Istri saya dari jauh lihat, bingung deh. Berangkatnya merangkak, kok sekarang jalan? Karena istri saya masuk sendiri kan ke rumah sakit, saya diem aja. Dia bingung. Tapi saya nggak mau duduk, itu kesalahan saya itu. Saya nggak mau duduk, kenapa? Saya takut kumat. Jadi saya nggak mau duduk, saya keliling rumah sakit. Wah asik nih, dah pulang. Pulang, sorenya saya ke MAG. Di MAG itu kan ada pintu utama tuh. Turun eskalator, sampai ke pintu utama langsung lumpuh lagi saya. Waduh,
Mau ketemu orang jadi lumpuh. Ya udah, saya diam aja, Tuhan, apa yang terjadi nih? Besok padahal saya talk show di depan. Itu. Banyak orang nggak tahu kan, saya talk show biasa aja udah sembuh. Padahal sorenya masih lumpuh. Saya nanti malam sembuh lagi nih. Nggak sembuh nanti malamnya. Pagi hari sudah mau berangkat ke MAG masih lumpuh. Sekali lagi saya tengking. Dalam nama Yesus, keluar setan. Tapi saya tambahin kalimatnya. Jangan balik lagi. Udah, saya bangkit, saya lompat-lompat lagi, sembuh sampai hari ini. Amin ya. Jadi mujizat itu nyata. Banyak orang salah mengerti ketika mendengar khotbah saya. Ini nggak percaya mujizat nih pendeta ini. Kamu salah. Saya mengalami mujizat itu sebenarnya banyak. Saya nggak cerita aja selama ini. Banyak. Ya. Jangan cuma berteori. Ya, kita lanjutkan dulu. Ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada mengalami kesembuhan fisik. Yang lumpuh berdiri, yang buta melihat. Yang bisu kerasukan setan jadi bicara. Langsung sembuh ketika Tuhan Yesus sembuhkan. Ini mujizat nyata ini. Bahkan yang mati tangannya sebelah. Apa itu ya kalau zaman sekarang? Stroke, Pak. Di Alkitab rupanya ada penyakit stroke. Enggak disebut stroke dulu. Mati sebelah tangannya. Tuhan Yesus datang, langsung dia bergerak lagi tangannya. Sembuh. Seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia punya iman, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Dia jamah jubah Tuhan Yesus. Langsung sembuh. Bayangkan. Luar biasa ya, mujizat tuh ya. Sebenarnya manusia memang butuh mujizat ya. Supaya sembuh. Ya. Menjamah jumbainya jubah Tuhan Yesus dan sembuh. Bahkan Lazarus yang sudah 3 hari. Lazarus keluar dari makam maksudnya, gua. Lazarus berdiri loh. Saudara, Bapak, Ibu kalau ada di situ kira-kira apa yang dilakukan? Loh, mumi lari. Lazarus kan masih di kain kafannya masih mengikat. Gitu kan? Wah, lari tunggang langgang orang-orang. Makanya murid-murid bicara itu buka kain kafannya. Sembuh. Mati saja bisa bangkit. Itu adalah jenis mujizat yang kedua. Penyakit yang sembuh secara instan. Yang ketiga, mujizat itu bisa mengendalikan alam. Alam ini bisa dikendalikan. Itu mujizat yang dicatat di Alkitab. Ingat Tuhan Yesus ketika itu tidur di kapal, murid-muridnya ketakutan karena badai. Lalu Tuhan berkata apa? Diam! Angin ribut, badai, disuruh diam oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau musim banjir, banyak orang mencoba berbuat mujizat. Gak bisa. Kalau bukan kehendak Tuhan tidak bisa. Jadi gak bisa dijadikan rumus. Ya, gak bisa dijadikan rumus. Tapi kalau kehendak Tuhan pasti bisa. Ya. Mengendalikan alam, taufan dan ombak diredakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Alam dikendalikan. Ini mujizat nyata, dicatat oleh Alkitab. Kalau orang tidak percaya mujizat, artinya ia tidak percaya Alkitab. Ya. Aku percaya, Pak. Percaya yang bagaimana? Inilah yang akan kita persoalkan hari ini. Apakah mujizat masih ada? Itu bukan pertanyaan. Ya pasti masih ada. Karena Tuhannya Tuhan yang sama. Betul ya? Tetapi jangan kau rekayasa. Ya. Kalau mujizat terjadi itu pasti terjadi. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Banyak orang ngajarnya begini, yakini sambil ngotot-ngotot gitu. Emangnya kalau kita ngotot-ngotot terus Tuhan, wah dia ngotot loh.
Emangnya kalau kita puasa lalu Tuhan, oh dia menderita lu kasihan, gitu. Tidak ada hubungan. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jenis yang keempat, mujizat itu bisa macam-macam. Ada nggak binatang yang bisa bicara? Ada. Keledainya Bileam. Bileam nggak bisa lihat malaikat, keledainya bisa lihat. Ngomong-ngomong, Bileam itu bukan nabi, saudara. Bileam itu tukang sihir. Banyak orang berpikir Bileam itu nabi, bukan? Makanya ikutin online Bible study Rabu malam. Ya, lewat Zoom. Kalau nggak sempat, nggak apa-apa. Di Kamis paginya sudah ada di YouTube kita. Biar tahu, jangan salah mengerti. Ya, oke. Jadi keledainya Bileam ini bisa bicara karena Tuhan yang membuka mulutnya. Ingat ya, kalau baca Alkitab membuka tuh bukan Tuhan begini mulutnya, bukan. Ini figuratif, maksudnya supaya keledai itu bisa bicara. Kira-kira keledai itu bisa bicara terus nggak? Kalau bisa bicara terus, dia turun-temurun ngajarin anaknya bicara ntar. Hari ini masih ada keledai yang bisa bicara nanti. Bukan begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi mujizat itu banyak jenisnya. Kita jangan membatasi kuasa Tuhan. Tapi kita juga tidak boleh merekayasa. Amin ya semua ya. Ini luar biasa loh sebenarnya kalau orang mengerti kebenaran itu. Mujizat itu banyak. Jangan fokus pada satu macam mujizat saja. Sebab mujizat itu banyak, open your mind. Mesti punya wawasan yang terbuka luas. Jangan mujizat, pokoknya kalau mujizat itu kesembuhan Pak. Itu terus yang diomongin dari dulu. Udah gitu yang dimaksud kesembuhan cuma kesembuhan fisik lagi. Ini benar-benar deh. Mujizat tuh banyak. Kok cuma kesembuhan fisik terus dari dulu? Kesembuhan ilahi cuma fisik terus yang diurusin dari dulu. Nggak sembuh-sembuh jiwanya. Buat apa seseorang mengalami mujizat kalau jiwanya binasa? Saya mau tanya, ayo. Buat apa seseorang mengalami mujizat? Yes. Laut terbelah? Yes. Binasa seluruh generasi Israel. Seluruh generasi Israel melihat laut terbelah. Disertai tiang api kalau malam hari. Disertai tiang awan kalau siang hari. Binasa mereka. Kok nggak belajar ya banyak orang ya? Hari ini yang dikejar mujizat. Yang dimaksud mujizat bukan mujizat yang macam-macam. Cuma satu macam. Fisiknya sembuh. Makanya kalau KKR bisanya cuma itu. Yang sakit angkat tangan. Kau akan disembuhkan. Begitu-begitu aja dari dulu. Kalau sembuh terus selamat? Enggak. Belum tentu. Mujizat yang sebenarnya itu yang seperti apa? Ini yang perlu kita renungkan hari ini. Bukan itu salah, bukan. Tapi itu cuma sebagian kecil. Bapak Ibu saudara sekalian, bayangkan ya. Dunia ini dari tidak ada menjadi ada. Betapa kecilnya bumi itu. Bumi itu ibarat debu. Debu masih kebesaran dibanding alam semesta. Bumi itu hampir tidak kelihatan, nothing. Debu dalam debu. Tapi alam semesta yang begini dahsyat ini diciptakan Tuhan dari tidak ada. Jadi kalau cuma sembuh dari sakit penyakit, itu kecil buat Tuhan. Kita jangan pikirannya cupet. Cupet itu apa ya? Picik. Mujizatnya cuma sembuh dari apa? Sakit gigi. Itu menghina Tuhan namanya. Ada loh yang bersaksi, saya masih ingat tuh. Bersaksi di depan loh. Saudara, saya kemarin pusing. Pusing biasa padahal. Sekarang sembuh, mujizat. Ini apa sih? Pusing biasa aja sembuh, mujizat katanya. Mujizat kita bukan anti mujizat loh, ingat ya. Saya mau mengarahkan sesuai Alkitab nih. Mujizat seperti apa yang Tuhan utamakan? Tuhan berbuat banyak mujizat ketika pelayanannya. Kenapa?
Karena ia lahir dari seorang tukang kayu. Kalau ia tidak disertai mujizat, orang tidak tertarik. Makanya banyak mujizat. Tapi apakah itu yang utama? Nanti dulu. Kalau di gereja cuma menekankan kesembuhan fisik saja, hati-hati. Kesembuhan fisik, mujizat fisik, bukan tanda kebenaran. Perhatikan baik-baik. Dia sembuh loh. Berarti dari Tuhan nih. Belum tentu. Mengapa? Karena setan pun bisa menyembuhkan. Matius 24 ayat 24. Coba kita baca. Matius pasal 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Jadi nabi palsu, Mesias palsu, setan bisa buat mujizat. Hati-hati itu. Hati-hati itu. Lagi pula orang yang bahkan bukan yang mengalami mujizat ya. Yang membuat mujizat pasti selamat gak? Tidak. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan, aku sudah berbuat mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Nyah kau pembuat kejahatan. Itu yang mengusir setan, bernubuat itu pasti hamba Tuhan tuh. Jabatannya tapi dia bukan hamba Tuhan. Mengapa? Ditolak Tuhan buktinya. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalau ada mujizat sembuh, belum tentu dari Tuhan. Tapi Tuhan bisa menyembuh, ya pasti. Tapi jangan yang dikejar cuma kesembuhan fisik. Ada kesembuhan yang lebih penting. Ya. Sembuh sih ngalamin mujizat sih. Suamiku ngalamin mujizat kemarin. Sembuh. Tapi sama aku kasarnya minta ampun Pak. Gak pernah ngasih duit. Pelit. Udah gitu kayaknya punya simpenan tuh Pak. Loh ini gimana nih ngalamin mujizat kayak gitu. Ya, oke. Jadi ada banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan iblis pun bisa membuat mujizat. Saya ada kenal seseorang yang bisa menyembuhkan. Tapi saya tahu itu bukan dari Tuhan. Itu pakai kuasa roh jahat. Tapi dia di gereja. Cilaka nggak jemaat disembuhkan tapi pakai kuasa roh jahat. Saya tahu persis itu. Saya nggak bisa sebut nama tapi. Saya tahu itu roh jahat itu. Saya sudah bicara sama dia. Kalau nggak bertobat kau ke neraka. Tapi ini baik, berbuat baik, menyembuhkan. Ada lagi yang ngomong sama saya, dukun putih Pak itu. Putih lagi. Ada istilah white magic katanya. Bukan black magic, nggak ada. Setan ya setan, mau setan putih, setan hitam, setan kuning. Warna itu nggak penting banget. Kalau bukan dari Tuhan, pasti dari setan. Cuma dua kemungkinannya. Amin ya. Kita itu harus mengalami mujizat dalam hidup kita itu. Tapi jangan mujizat satu-satunya kesembuhan yang dikejar terus. Bapak Ibu kalau ke sini, ke gereja ini, tiap minggu yang dikejar cuma kesembuhan fisik terus. Jangan. Rasul Paulus kurang hebat apa? Dipakai Tuhan. Rasul Paulus berdoa, kalau bisa engkau angkat duri dalam dagingku. Tapi apa kata Tuhan? Tidak. Itu cukup bagimu. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku nyata. Iya kan? Kadang-kadang kita tidak disembuhkan dari penyakit kita, kadang-kadang. Kenapa? Justru dengan itu, mengalami hal itu, iman kita naik terus. Sebab kalau nggak sakit, seseorang nggak naik imannya. Ada yang begitu soalnya. Kalau kita mohon kesembuhan, disembuhkan luar biasa. Tapi kalau seperti Rasul Paulus, ya udah menurut Tuhan cukup. Ya cukup. Kita serahkan saja seluruh hidup kita untuk Tuhan. Lagi pula kita mesti belajar sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata apa? Responnya. Ketika mengalami mujizat. Ketika orang-orang mengalami mujizat. Ini penting harus kita baca yang ini. Yohanes 6 ayat 26. Yohanes pasal 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku,
Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Bukan karena kamu melihat semeion. Bukan karena kamu melihat mau dibawa kemana kau. Mau kuarahkan kemana kau. Bukan itu yang dicari. Kenapa? Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi orang-orang banyak yang datang kepada Tuhan Yesus cuma mau dapat mujizat roti itu loh. Yang dibelah-belah itu. Mujizat cuma perutnya yang diutamakan. Bukan cari Tuhannya. Coba dibaca lagi. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. 23 dan 24. Ini beberapa kali sudah kita baca sih. Tapi kita baca lagi ya. Dan sementara ia di Yerusalem, sementara Tuhan Yesus di Yerusalem. Pada hari raya Paskah. Bapak Ibu, kalau hari raya Paskah itu seluruh bangsa ya dari mana-mana datang ke Yerusalem karena meriah gitu. Ya. Banyak orang percaya dalam namanya. Orang jadi percaya sama Tuhan Yesus. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Karena mereka telah melihat Tuhan Yesus berbuat mujizat. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Ayat 24-nya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Apa artinya? Ini orang cari aku cuma mau cari mujizat. Aku gak mau sama dia. Tuhan Yesus tidak mau sama orang-orang yang datang hanya mencari mujizat. Ya, ini nyata loh, dicatat Alkitab loh. Gak pernah dibaca nih ayat ini pasti sama orang-orang itu. Pasti. Karena yang dijual cuma mujizat tok. Mujizatnya cuma kesembuhan fisik. Ya, udah gitu gak sembuh juga kok. Yang sembuh cuma 1-2 orang. Bukan karena Tuhan tidak bisa menyembuhkan, bukan. Karena kita harus ikut kehendak Tuhan. Sembuh boleh, tidak boleh. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Iman yang paling tinggi adalah ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Biarlah kehendakmu yang jadi. Ya, sekalipun aku tidak sembuh, biarlah kehendakmu yang jadi. Ya. Jangan sampai kita cuma nyanyi saja, puji-pujian. Tapi benar-benar sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan. Mestinya begitu loh kita semua. Iya enggak? Nah, selanjutnya yang terakhir, Tuhan tidak mempercayakan dirinya kan kepada orang yang suka cuma mencari mujizat. Matius 16 ayat 4. Angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, menuntut mujizat. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ayat ini dipakai oleh beberapa orang bahwa hari ini nggak ada mujizat katanya. Ini udah terakhir, gitu. Mereka salah mengerti juga sih. Ini terhadap orang-orang itu. Hari ini terjadi nggak mujizat? Bisa, terserah Tuhan. Amin ya semua ya. Tapi saya mau beritahu, kalau cuma sembuh dari penyakit, itu belum menyelamatkan. Untuk apa sih Tuhan Yesus memberikan mujizat? Untuk apa kira-kira? Untuk apa kita mengalami mujizat? Tuhan berikan mujizat untuk apa? Yang pertama, supaya orang tahu ini tandanya dari Tuhan. Supaya orang tahu. Di zamannya Tuhan Yesus, coba kita baca Yohanes 6 ayat 14. Yohanes 6 ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi sebagai tanda verifikasi, ini loh aku. Itu salah satunya itu, kenapa mujizat diadakan. Supaya orang mulai belajar percaya, ini benar nih yang ini. Itu salah satunya. Makanya dalam kesembuhan KKR dan sebagainya bisa sembuh. Orang-orang itu diberi kesempatan, dipilih untuk supaya merespon dengan benar, supaya hidup benar. Gitu loh maksudnya. Ya, bukan untuk setiap saat aku butuh mujizat, nggak sakit pun supaya sembuh. Maksudnya apa ini? Orang-orang yang cuma mencari mujizat itu ditolak Tuhan, kenapa? Karena pusat pikirannya diri sendiri. Aku mau sembuh, nggak peduli orang lain. Ditolak oleh Tuhan. Dia nggak pernah memikirkan kehendak Tuhan.
Itu bukan berarti mujizat dilarang. Enggak, justru kita cari mujizat. Tetapi tidak boleh seperti itu. Fokusnya diri sendiri, ditolak Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 8 nanti dibaca sendiri ayat 6 sampai 25. Di situ tukang sihir yang namanya Simon bertobat setelah melihat mujizat. Jadi mujizat dipakai untuk penginjilan juga. Tapi ingat, belum menyelamatkan. Itu baru awal bahwa seseorang mengalami kesembuhan. Ya. Yang luar biasa itu begini loh Bapak Ibu. Kalau seseorang mengalami sembuh, yes, amin. Puji Tuhan. Tapi yang lebih hebat lagi itu mujizat yang bukan yang kesembuhan fisik. Kalau yang kesembuhan fisik begini nih gayanya orang-orang itu. Aku yakini aku sembuh. Kalau perlu tas mahal, aku klaim janjinya. Yang model-model begitu. Aku terus yang diomongin. Justru mujizat yang paling besar itu ketika seseorang berkata, Tuhan, aku rela melepaskan segalanya, mengosongkan bejana jiwaku ini. Itu mujizat yang luar biasa. Siapa yang bisa mengubah seseorang? Tadinya matre, tadinya pelit, tadinya hitung-hitungan sama Tuhan, tadinya pusatnya diri sendiri. Aku klaim janjimu Tuhan, aku percaya dia sembuh, gitu-gitu terus. Tapi kemudian menjadi, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Coba saudara bayangkan ya, renungkan baik-baik. Orang mengalami mujizat sembuh, tapi pusatnya diri sendiri, tapi tidak menjadi berkat bagi sesama. Nanti ada orang yang mendengar ini, oh ini anti mujizat nih, dengarkan dari awal sampai akhir. Jangan dipotong video saya. Jangan curang jadi orang, ya. Jangan jahat hatimu. Dengarkan yang utuh. Oke? Kita pun mengalami mujizat, tapi jangan berhenti pada mujizat yang fisik tadi. Sembuh, yes. Aku sekarang mau mujizat yang sesungguhnya. Amin. Bagaimana bisa terjadi seseorang yang begitu egois, ambisinya mau jadi penguasa, ambisinya mau menguasai, setelah berkuasa mau menindas rakyat, mau kaya, sudah kaya, makin kaya, tapi untuk diri sendiri. Bagaimana manusia semacam itu lalu berubah? Tuhan, aku tidak ingin apa-apa. Semuanya milik-Mu Tuhan. Itu mujizat yang luar biasa. Katakan amin. Kira-kira yang diinginkan Tuhan yang mana? Yang manusianya berubah. Itu selamat. Yang tadi mengalami mujizat baru awal. Supaya menjadi mujizat yang sesungguhnya. Ini loh yang Tuhan kerjakan itu, yang tidak bisa pakai tengkingan. Ada nggak orang yang pelit gitu ya, terus kita tengking? Dalam nama Yesus, pelitnya hilang, roh pelit hilang. Terus dia jadi nggak pelit. Ada nggak kira-kira? Jangan-jangan makin pelit. Dia pikir pendetanya minta duit. Enggak bisa ditengking. Makanya Tuhan Yesus datang dari surga ke bumi. Supaya manusia, supaya kita semua melihat sosok yang nyata. Oh begitu ya, hidup itu begitu. Alkitab mencatat, Kristus mati di kayu salib
Supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Dia. Amin ya. Iya. Manusia nggak takut loh. Yang dicari mujizat tapi untuk diri sendiri. Dia pikir dari Tuhan. Ya memang dari Tuhan. Tapi dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Kalau diberi mujizat, lanjutkan. Kau baru masuk TK itu. Lanjutkan. Supaya kau mengalami perubahan. Dari manusia yang dulunya duniawi. Meskipun Kristen. Menjadi manusia ilahi. Yang sebenarnya. Amin ya. Sehingga nanti, mikir itu nanti kalau kita mati sebentar lagi. Itu mikirnya, aku mau sembuh dari ini, sembuh dari itu. Kalau mati terus bagaimana? Kalau orang mengalami mujizat yang tadi, Tuhan aku rela. Ketika mati barulah dia tahu bedanya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah. Itu mujizat. Mujizat apa yang bisa membuat malaikat di surga bertepuk tangan? Apakah kalau seseorang sembuh dari penyakit, malaikat bertepuk tangan? Enggak, malaikat sudah tahu ya, penyakit mah kecil. Langit dan bumi diciptakan. Tapi kalau seseorang yang tadi itu udah egois, kasar sama istrinya, sama suaminya, cerewet, matre, mau mementingkan diri sendiri. Banyak filosofi di dunia ini menjerumuskan loh. Ya, hati-hati. Ada salah satu bisnis yang ngajarin orang begini. Kamu mesti punya uang banyak. Untuk apa? Supaya kamu nanti gak usah kerja. Keliling dunia menikmati hidup. Wah, kamu menikmati hidup sendiri, gak selamat kamu. Mau enak sendiri maksudnya. Bukan berarti jalan-jalan gak boleh. Boleh. Tapi kalau filosofinya mau senang sendiri sampai mati, kok celaka. Itu filosofi itu diajarkan di dunia. Kita harus hidup untuk Tuhan. Ya. Makanya mulai sekarang gak usah banyak keinginan deh. Yang menyebabkan dunia banyak masalah itu iri hati. Aku ingin seperti itu. Aku ingin seperti dia. Tapi dirinya gak mampu. Makanya berbuat jahat. Itu yang mencelakakan banyak orang. Iri hati. Kata orang iri tanda tak mampu. Sebab kalau dia mampu dia nggak iri. Masuk akal juga ya. Makanya hati-hati. Justru ya anak Allah itu begini. Kalau dulunya udah mengalami mujizat nih. Lihat orang lain iri. Lihat orang lain kesel. Lihat orang lain senang kita susah. Lihat orang lain susah kita senang. Kebalik. Nah, setelah mengalami mujizat yang sebenarnya, Tuhan semuanya milikmu. Ini aku diberi penyakit sembuh boleh? Enggak juga boleh. Semuanya milik Tuhan. Aku kalau lihat orang senang, aku ikut senang Tuhan, meskipun aku susah. Aku kalau lihat orang susah, aku ikut susah Tuhan. Itu mujizat loh. Kalau manusia bisa berubah mindsetnya itu mujizat. Banyak orang nggak bisa berubah. Siapa yang bisa menegur kita kalau nggak di gereja? Coba Bapak Ibu ditegur sama tetangga, marah ntar. Kalau di gereja ditegur diem aja pasti. Nggak ada kan di antara Bapak Ibu yang nggak setuju Pak? Pasti nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya mujizat itu apapun bentuknya, ujungnya harus keselamatan. Ujungnya harus perubahan karakter. Ujungnya harus mengubah diri kita seperti yang Tuhan inginkan. Kalau enggak percuma mengalami mujizat. Ada amin? Ya, percuma.
Nah, kalau Tuhan berkeinginan, sakit apapun pasti sembuh. Pasti. Tapi kalau mengalami kesembuhan, ingat, itu kesempatan untuk makin dekat Tuhan. Mujizat jangan dikejar terlalu berlebihan. Ada mujizat yang malaikat di surga tepuk tangan. Ketika seseorang yang tadinya harusnya masuk neraka, sekarang jadi kaflingnya di surga. Malaikat tepuk tangan tuh. Kalau cuma sembuh dari penyakit, apalagi penyakit kudis, nggak tepuk tangan, malaikat di surga ya. Oke, mujizat itu tidak menyelamatkan, hanya menyembuhkan. Beda ya, menyembuhkan dari penyakit, iya. Menyelamatkan, memberi kesempatan untuk selamat, iya. Apakah sudah selamat? Belum. Harus berubah. Kita itu hidup cuma satu kali itu harus mengalami transformasi yang sebenarnya. Jangan sampai hanya mujizat terus yang dikejar, mujizat fisik maksudnya. Tapi kita harus mengejar mujizat yang sebenarnya tadi. Bagaimana aku mau berubah Tuhan? Aku mau senang kalau lihat orang senang. Aku mau susah kalau lihat orang susah. Ini sudah jarang diajarkan nih. Itu mujizat tuh. Kalau seorang istri memandang suaminya, mujizat ya dia ya. Dulu dia kasar banget loh mulutnya. Kok sekarang bisa lembut gini ya? Itu mujizat loh. Banyak orang sengsara istrinya gara-gara suaminya. Menindas soalnya. Itu butuh mujizat yang sebenarnya itu. Itu suami-suami harus dengerin khotbah ini. Kalau enggak kau ke neraka kau. Iya. Istri juga gitu, banyak istri yang enggak setia kan? Oh, enggak setia, enggak bertobat ke neraka kau nanti. Ya. Ayo mujizat, keinginanmu jangan kedagingan dunia ini. Keinginannya makanan yang enggak benar, banyak banget. Seks yang enggak benar dan sebagainya. Bikin mujizat, aku mulai sekarang enggak doyan yang enggak benar. Itu. Jangan, aku lagi puasa nih Pak. Maksudnya, kalau nggak puasa terus boleh. Nggak boleh, harus puasa seterusnya, seumur hidup. Puasa tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Matikan manusia lamamu. Ya, mulai sekarang kita belajar melakukan mujizat. Karena kita muridnya Tuhan Yesus. Katakan amin. Apa itu? Sederhana. Mulai dengan membagi apa yang kita punya. Ya, saya serius. Kalau ada orang yang memerlukan pertolongan, kasih pertolongan yang nyata. Anaknya nggak bisa bayar sekolah nih, langsung bayarin. Biar bingung dia. Mujizat ini. Iya betul, itu mujizat. Kita semua itu bisa bikin mujizat. Bukan mujizat yang tadi itu yang spektakuler itu, justru ini lebih spektakuler. Ya. Orang itu butuh pertolongan yang nyata, Pak. Jangan orang kesulitan ekonomi, sini saya doakan. Udah. Saya belum makan, Pak, 3 hari, sini saya doakan. Nggak bisa kenyang didoakan. Nyata kasih duit, beli makan. Tindakan kita mesti nyata mulai hari ini. Pembuat mujizat, muridnya Tuhan Yesus. Orang harus berpikir bisa membuat mujizat. Mulut ini dimulai dari mulut, jangan jahat mulutnya. Mulut itu yang baik, yang memberkati, bukan keluar kutuk. Ya, banyak orang bukannya mengalami mujizat malah mengalami kerusakan total. Di Facebook bikin fitnahan sono sini, ngomongin orang. Waduh. Bingung kita. Setiap hari lagi. Jadi di pikirannya itu penuh kejahatan. Tapi baca Alkitab juga, khotbah juga. Sakit jiwa ini orang-orang kayak gini. Nggak sembuh dia. Mujizat yang sebenarnya itu bukan kesembuhan fisik, tapi kesembuhan jiwa. Mengenakan kodrat ilahi. Sehingga ia mengerti bahwa hidup ini sebenarnya sementara, fana. Sehingga ia mengerti bahwa aku nggak boleh terikat dengan dunia ini. Sehingga ia bisa mengatakan selamat berpisah dunia. Ya, ingat ya. Selamat berpisah itu bukan begini. Rumahnya aku jual, rumahku aku jual, semua aku jual, aku kasih ke gereja. Bukan, nggak boleh. Semua yang ada pada kita milik Tuhan.
harus digunakan untuk Tuhan. Digunakan untuk Tuhan itu digunakan untuk sesama juga. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang benar, untuk menolong yang sesama yang tidak punya, yang butuh pertolongan dan sebagainya dan sebagainya. Amin ya. Itu mujizat terjadi loh kalau seseorang berubah total itu. Dia katakan sama dunia begini. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi mentari takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang semakin gelap. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, harap segera tiba. Amin ya saudara. Jangan menunggu mujizat. Kalau soal kesembuhan, serahkan sama Tuhan. Tapi kalau soal perubahan akal budi, kejar. Aku mau berubah Tuhan. Dan itu mujizat terbesar dalam hidupku sebelum aku menutup mata. Amin ya. Dari yang masih muda. Sekolah yang hebat, yang gak sekolah gak apa-apa. Kerja yang hebat, cari posisi, bisnis apa ya. Banyak orang menjadi sukses bukan karena sekolah. Karena kerja keras dan attitude yang baik. Ya, mujizat. Bikin mujizat di dunia ini. Buat orang tuamu tersenyum kalau lihat kau. Buat orang tuamu bangga. Buat semua orang yang gak kau kenal pun melihat kau jadi senang. Senyum. Aku mau seperti dia. Itu mujizat yang luar biasa. Kalau soal sembuh dari sakit gigi, sembuh dari penyakit, ya oke, amin juga Tuhan. Tapi itu yang utama lebih itu. Amin ya. Sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Yang di rumah silakan bersiap-siap. Sediakan roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur, memakai air putih boleh, ya. Saya beri waktu untuk bersiap-siap yang di rumah. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita itu dari waktu ke waktu harus selalu ingat bagaimana Tuhan menebus kita. Bagaimana Tuhan membuat berbagai macam mujizat, termasuk yang puncaknya adalah mati untuk kita. Dan yang paling hebat adalah bangkit. Artinya kita suatu hari akan bangkit juga. Kita harus merenungkan bagaimana Tuhan menderita untuk kita. Jangan berpusat pada diri sendiri. Ya. Yuk kita pusatkan diri kita pada Tuhan. Kita nyanyikan bersama ya. Di jalan terjal berdebu. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu,
Anak manusia, pikul salibnya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Pelayan perjamuan kudus silakan membagikan roti dan anggur kepada seluruh jemaat. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Yang belum mendapatkan roti dan anggur, mohon angkat tangan. Sudah semua? Baik. Pak Hari di bawah sudah ya? Sudah. Baik, kalau sudah saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Kita tunggu sejenak saudara-saudara kita. Baik, mari kita angkat roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri kita. Bapa di surga, mohon berkati roti dan anggur ini, agar apa yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan. Bapa di surga, siang ini secara khusus hamba ingin berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mohon kesembuhan Tuhan turun atas kami semua.
jamah penyakit yang ada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Kami percaya kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan kalau kesembuhan terjadi, bertobatlah saudara. Dan kalau kesembuhan tidak diizinkan Tuhan, juga saudara tetap harus bertobat. Semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu sekalian, turunkan tangan saudara. Ikuti pengakuan ini bersama-sama setelah saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk, dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan. Hidup untuk mengabdi dan melayani Tuhan Yesus dengan segenap hidupku sampai selama-lamanya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah saudara di dalam nama tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara silakan berdoa untuk pergumulan masing-masing. Baik saudara, mari kita sebelum akhiri, kita nyanyikan sekali lagi. Di jalan terjal berdebu.
Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Musik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kalau kita ingat kita dimateraikan dengan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, dan kalau kita menghayati bahwa kita memiliki firman Tuhan yang benar, Alkitab, serta penyertaan Tuhan dalam seluruh hidup kita, maka kita semua harus mengejar mujizat yang sesungguhnya. Ubah diri saudara, sembuhlah dari sakit jiwamu. Ubah saudara, hiduplah dalam kehendak Tuhan. Tinggalkan manusia lamamu, matikan manusia lamamu. Ubah karaktermu, matikan dirimu yang lama. Seperti Tuhan mati di kayu salib, kita pun harus pikul salib setiap hari, mematikan manusia lama kita. Ayo kita menjadi pembuat mujizat, sebab kita murid Tuhan. Mulai dari mujizat yang paling kecil sampai yang paling besar. Percayalah saudara, Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sekali lagi yang tulus saudara. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa. Agar aku tak binasa. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk seluruh hidup kami. Biarlah hidup kami ke depan, kami persembahkan untuk Tuhan. Kami mau belajar membuat mujizat yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Mohon berkati gerejamu di tempat ini, pakai sebagai sumber kebenaran firman-Mu. Pakai sebagai sumber dampak bagi dunia yang gelap ini. Menjadi garam dan terang. Juga semua kami, jemaat-jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini. Dan semua umat-Mu dimanapun berada. Jadikan kami terang, garam yang menyinari dunia ini. Yang menggarami dunia ini. Yang mengalami mujizat yang sesungguhnya dari Tuhan. Yang sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut segala berkat. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra,
dan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.